warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedianti Koro, NIM 9114202125, kelas B, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Akan menjelaskan atau menganalisis tentang gerakan G30 SPKI dan pemboman yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gerakan 30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan UNIS yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI ini terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam kasus peristiwa tersebut. Partai Komunis atau ini sedang dalam kondisi yang amat kuat karena pendapatan sokongan dari Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan mereka dalam bantuan Presiden kala itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi perebutan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh Indonesia atau dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 30,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya PKI, juga mengkontrol Serikat Buruh yang mempunyai 3, juta anggota dan pergerakan petani barisan. Indonesia mempunyai sejumlah anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan oleh Soekarno menetapkan konstitusi di bawah doktrin Presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI juga menjamu demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk bersekutu hukum sepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserve menurun, demokrasi terus menarik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Pada kunjungan menurut Subadrio, Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100 pucuk senjata jenis Jom. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30 SPKI. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri LRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju, dan hal ini menimbulkan nuansa curiga-curiga antara militer dan PKI. Kemudian pada tahun 1963
Kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivisme dan polisi maupun militer. Pimpinan-pimpinan PKI juga menginvestasi politis dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI ini, Aidit, mengilhami slogan bahwa untuk ketentraman bantuan polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit mengajukan bahwa anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sekretariat pada angkatan bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek karya-karya mereka. Kemudian di akhir tahun 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak milik mereka sendiri atas hak dasar PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi di antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap anak, tidak peduli siapa. Kemudian pada permulaan tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak bumi milik Amerika Serikat. Pimpinan PKI menjawab dengan memasuki pemerintah dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal militer tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan tingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya menggambar atau menganggap dan lain-lain. Menteri-menteri PKI juga tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis atau rakyat. Aidit memberikan siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi beronggok di industri. Kepemimpinan PKI tidak keberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintah Nasakom. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembongkar resmi militer menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan-angkatan kelima di dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerjaan petani bersenjata. Bukannya perjuangan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu. Kepemimpinan PKI malah berusaha untuk melawan generasi massa yang lebih mendalami batas-batas hukum. Kapitalis menganggap bahwa mereka di depan jenderal-jenderal militer berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan bahwa laporan Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dengan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI juga tetap berusaha agar mendengarkan Koperasi Fungsioner Kaum Buruh Indonesia di bulan Mei 1965. Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatur militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang isu saking parahnya Bung Karno, hal ini menyebabkan bahwa kasus dan isu perebutan kekuasaan apabila Soekarno meninggal dunia. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
Itulah materi tentang analisis G30 SPKI dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemboman yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Sebuah upaya pemboman terjadi di depan Gereja Katedral Makassar Minggu pagi, yaitu tepat pada tanggal 28/3/2021 sekitar pukul 10.15 WITA. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdi Syam saat dikonfirmasi membenarkan adanya teror tersebut. Di jalan ada satu motor yang mau masuk ke dalam parkir tetapi sempat ditahan oleh petugas gereja. Saat itulah terjadi sebuah ledakan. Gereja Katedral, sejumlah orang terluka pada saat kejadian. Sebagian jemaat tengah beribadah di dalam Gereja Katedral. Jumlah dan identitas korban atau pelaku hingga kini masih dalam pendataan polisi. Menang berharap kepolisian dan aparat yang berwenang bisa segera mengungkapkan latar belakang aksi kekerasan yang dilakukan di dekat tempat ibadah itu. Tak hanya itu, Menang juga berharap aparat bisa mengungkapkan tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam aksi keji ini. Menang memprediksi aksi yang dilakukan pemboman bunuh diri tidak dilakukan tunggal, sebab seringkali para pelaku ini digerakkan oleh jaringan namun mereka bekerja dalam senyap dan rapi. Kepolisian juga perlu meningkatkan keamanan di tempat-tempat ibadah sehingga masyarakat bisa semakin tenang dan khusyuk dalam beribadah. Menang menghimbau para tokoh agama untuk terus meningkatkan pola pengajaran agama secara baik dan menekankan pentingnya beragama secara moderat. Menurut Menang, agama pun mengajarkan umatnya untuk menghindari aksi kekerasan, sebab kekerasan akan mengerus nilai-nilai kemanusiaan dan pasti merugikan banyak pihak. Menang mengajak semua pihak untuk mengutamakan jalan damai dalam menghadapi persoalan seperti dengan dialog, diskusi, silaturahmi, dan lain sebagainya. Jika cara itu ditempuh, diyakini akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari kekerasan, ujarnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengutuk keras aksi pemboman yang diduga dilakukan oleh seseorang di kompleks Gereja Katedral, Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28/3 pagi. Menang menilai aksi ini sebagai tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama. Apapun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, juga sangat merugikan orang lain. Polisi juga bisa mengungkap tuntas para aktor yang terlibat dari gerakan ini. Menang memprediksi bahwa gejala ini bukan dilakukan oleh seorang secara tunggal, tetapi dilakukan secara berkelompok melalui jaringan. Namun mereka bergerak dalam senyap dan ramai. Mulai saja kepolisian juga mengawasi di tempat-tempat ibadah agar menghimbau agar tidak terjadi keributan karena meningkatkan pentingnya beribadah secara modern. Mereka juga mengajarkan umatnya agar hindar dari kekerasan, sebab kekerasan akan mengelus nilai-nilai kemanusiaan dan bisa merugikan banyak pihak. Menang juga mengajak semua pihak untuk mengajak jalan damai dalam menghadapi persoalan yang terjadi, dialog seperti diskusi, silaturahmi, dan sebagainya. Kemudian jika cara ini akan diyakini bahwa dapat memecahkan masalah yang dihadapi, selain itu akan pastinya tidak akan pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari kekerasan. Kemudian dari kejadian ini, tim pemimpin seperti polisi tidak akan terlepas dari perjanjian perdana RSC. Ia akan memberikan 100 pucuk senjata hingga secara cuma-cuma. Walau itu ditolak, dalam praktiknya 100 pucuk senjata itu tetap diberikan kepada kaum buruh petani. Itulah pemaparan materi saya tentang gerakan G30 SPKI dan pemboman yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Jika ada salah kata atau sempurnanya video ini tentang analisa gerakan G30 SPKI dan pemboman yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.